Dikarenakan sebentar lagi salat Idul Fitri akan dimulai, sekali lagi kepada para jemaah untuk segera maju ke depan mengisi sop-sop yang masih kosong di bagian depan. Dikarenakan di depan sopnya masih pada kosong, kelihatannya lapangan sudah penuh, padahal di depan masih kosong. Masih banyak saudara-saudara kita yang berdatangan. Sekali lagi dimohon kepada para jamaah untuk segera maju ke depan mengisi sop-sop yang masih kosong di bagian depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahbarana min kulli zihatin fi hadal makan, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para jemaah, izinkan kami pada pagi hari ini untuk membacakan agenda atau tata tertib untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama, susunan acara yang pertama yaitu dimohon kepada para jamaah untuk merenggangkan sop dan menjaga jarak dan tetap meluruskan sop dengan sop di depan dan di sampingnya. Yang kedua, masuk tidak berkerumun, memakai masker dan tetap menjaga jarak, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Yang ketiga, sambutan dari DKM Masjid Silaturahim yang akan disampaikan oleh Bapak Husain Al-Kaf. Yang keempat, salat Idul Fitri akan dipimpin oleh guru kita yaitu Bapak Ustadz Al-Habib Husain Al-Atas. Yang kelima, ba'da salat dimohon kepada para jamaah untuk langsung ke tempat masing-masing dan tidak berjabat tangan, tetap menjaga jarak. Sekian susunan acara. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan oleh DKM Masjid Silaturahim yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Bapak Husain Al-Kaf. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dalam kesempatan yang baik ini dipilih oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang mulia. Kita terpilih di antara jutaan umat manusia yang ingin melaksanakan sholat berjamaah. Banyak teman-teman kita, saudara kita yang tidak bisa berkumpul untuk sholat id. Bahkan mereka sakit di luar sana. Yang kedua, kita sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya.
dan kita bisa mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Izinkan kami mewakili DKM Silaturahim menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, untuk laporan kegiatan Ramadan 1441 Hijriah, Bakti Sosial tahap 1, 11 April, sejumlah 745 paket untuk warga RW 1 sampai RW 6. Lalu ada kegiatan peduli COVID-19, yaitu pembagian baju hazmat, hand sanitizer, masker ke beberapa rumah sakit di Jakarta. Kita juga bagikan paket sembako sejumlah 400 paket untuk wilayah RW 1 sampai RW 4 dilaksanakan tanggal 10 Mei. Lalu Baksos tahap 2 tanggal 17 Mei 2020 sejumlah 845 paket untuk RW 1 sampai RW 6. Lalu ada santunan anak yatim 103 anak yatim berupa paket sembako dan uang. Lalu ada iftar jama'i setiap bulan sebanyak 100 paket. Penerimaan zakat infak zakat fitrah selama Ramadan sebesar zakat mal 214 juta rupiah. Lalu zakat fitrah 776 jiwa dan infak 7.920.000. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada jamaah yang masih mempercayai kami untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para DKM Silaturahim yang telah bekerja dan para panitia yang bekerja siang malam untuk mengadakan acara ini. Mudah-mudahan Allah terima amal mereka. Lalu kami juga sudah melakukan pengurusan untuk izin sholat ini sesuai aturan yang berlaku. Alhamdulillah semua berjalan baik. Selanjutnya pada kesempatan ini kami izinkan baik pribadi maupun organisasi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf jika ada kekurangan selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan Ramadan maupun kegiatan Idul Fitri pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah, walaupun kita tidak banyak berkumpul di masjid, tetapi hatinya tetap di masjid. Sehingga kegiatan-kegiatan kita tetap bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita, Allah terima amal ibadah kita di bulan puasa. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Dan kita jadikan orang-orang yang bertakwa setelah bulan Ramadan ini. Mari eratkan persatuan bahu-membahu untuk menghadapi segala macam kesulitan. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita dan kita bisa beribadah kembali di Masjid Silaturahim. Ini masjid kita bersama, sehingga yang memakmurkan masjid adalah kita bersama. Terima kasih. Demikian sedikit maklumat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Husain Alkab yang telah membacakan sambutan mewakili DKM Silaturahim. Untuk selanjutnya yaitu acara Salat Idul Fitri. Sebelum acara Salat Idul Fitri dimulai, izinkan kami untuk menyampaikan tata cara Salat Idul Fitri. Yang pertama yaitu membaca niat salat Idul Fitri. Ucapannya usalli sunatan wa Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua membaca takbiratul ihram, yaitu kalimat Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Yang ketiga 7 takbir pada rakaat pertama.
pada rakaat pertama salat Id, setelah membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan membaca takbir lagi sebanyak 7 kali. Di sela-sela setiap dari 7 takbir itu, dianjurkan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, 5 takbir pada rakaat kedua. Kelima takbir itu di luar takbir saat berdiri pada rakaat kedua, takbir qiyam. Di sela-sela setiap dari 5 takbir itu dianjurkan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikian tata cara salat Idul Fitri. Untuk mempersingkat waktu, marilah kepada para jamaah yang masih ada di belakang untuk segera maju ke depan mengisi sop-sop yang masih kosong di bagian depan. Selanjutnya yang akan memimpin salat Idul Fitri insyaallah guru kita, yaitu Bapak Ustadz Al-Habib Husain Al-Atas. Kepada beliau kami persilahkan. Luruskan safnya. Mari bersama-sama kita hadapkan wajah dan hati kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله أكبر سمع الله لمن حمده سبحانك اللهم وبحمدك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ولم شعثنا ووحد صفوفنا واجعلنا يا ربنا من عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد
وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده 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 صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد. Ayatihi la'allakum tahtadun. Amma ba'du, para jamaah salat Id al-Fitr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju kota suci Madinah, yang pertama-tama dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mengingatkan umatnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak dan menyeru mereka untuk mentauhidkan kalimat mereka. Ini merupakan benteng yang akan membentengi kaum muslimin dari berbagai macam ancaman. Dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu rahmat-Nya yang seluas-luasnya. Allah akan turun tangan melindungi hamba-hambanya yang bernaung di bawah naungannya, yang berserah diri kepadanya. Dengan kita menyatukan kalimat kita, akan menjadi benteng yang akan melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan musuh-musuh kita dan kaum muslimin untuk dapat mengganggu kita atau merajalela di tengah-tengah kita. Dengan persatuan akan lahir wibawa yang akan membuat gentar musuh untuk melakukan sesuatu ataupun ancaman terhadap diri kita. Oleh karena itu Allah mengingatkan orang-orang yang beriman dalam suratul Anfal. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Taatilah Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan kalian saling tarik-menarik. Pada saat kalian tarik-menarik, setiap orang berusaha untuk mengajak saudaranya untuk mengikuti pendapatnya. Apabila tidak diikuti akan menjadi lawan dan musuhnya, maka hal ini akan menimbulkan perpecahan, perselisihan di antara umat Islam. Oleh karena itu, apabila kita mengaku beriman kepada Allah, bertauhid kepadanya, seharusnya kita tidak tarik-menarik di antara kita, tapi bersama-sama kita menuju Allah, berserah diri kepadanya. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita junjung tinggi, kita ikuti dan kita patuhi. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita jauhkan. Adapun apa yang tidak ditegaskan oleh Allah, apa yang tidak diterangkan dalam kitabnya, itu merupakan keluasan bagi kita, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala lupa. Maka perbedaan pendapat di antara kaum muslimin satu hal yang wajar. Lahirnya hadirin sekalian imam-imam yang mengeluarkan fatwa yang berbeda bukan kembali kepada agama Allah yang berbeda, tapi pendapat manusia. Kondisi, situasi, keadaan yang dihadapi oleh masing-masing umat berbeda-beda, yang menuntut juga fatwa yang berbeda dalam menghadapi kondisi tertentu. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik bin Anas, Abu Hanifah, begitu pula Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan para imam, mereka tidak mengajak orang kepada diri mereka, tapi mereka mengajak semua menuju Allah. Begitu pula keluarga nabinya, para sahabat nabinya, tidak ada satupun di antara mereka yang mengajak manusia kepada mereka, tapi sebagaimana Rasul mengajak kepada Allah, mereka juga mengajak kepada Allah untuk bersatu dalam kalimat Allah dan berpegang kepada talinya, sebagaimana apa-apa yang ditegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Jangan kalian saling tarik-menarik di antara kalian. Fatafshalu, di saat kalian lakukan hal ini, kalian akan mengalami kegagalan. Wa tadhhaba rihukum, dan wibawa kalian akan hilang. Akhirnya membuat orang berani secara terang-terangan di tengah mayoritas Islam untuk melecehkan agama Allah, melecehkan kitab Allah, melecehkan Rasulullah SAW dan kehormatan kaum muslimin, disebabkan karena pertentangan, perselisihan di antara kita. Tapi di saat kita semua berpegang pada tali Allah, berserah diri kepadanya, perbedaan pendapat tidak mengacaukan dan memecah belah di antara kita. Masing-masing beramal sesuai dengan apa yang diyakini, tapi dia mendoakan saudaranya dengan pendapat yang diikuti agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal kita semua. Dengan kecintaan rahmat akan turun. Dengan kecintaan di antara kita, keberkahan akan dicurahkan pada kita semua. Dengan persatuan kita, kita akan mampu untuk berhadapan dengan musuh bagaimanapun kuatnya. Dan Allah akan melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya dan cobaan. Oleh karena itu jangan kita lebih takut menghadapi corona daripada kita menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi selalu mengingatkan umatnya untuk lebih takut kepada Allah, takut bermaksiat kepadanya dari berbagai macam ancaman yang mengancam mereka. Selagi kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan buka pintu rizkinya seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dari kita mara bahaya. Tapi di saat kita ingkar, di saat kita menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat kita tidak menghormati kehormatan-kehormatan Allah,
pada saat itu berbagai macam malapetaka akan turun pada kita semua. Maka bila betul-betul kita serius menginginkan corona menjauh dari kita, umat kembali bersatu dalam rahmat Allah, jalan satu-satunya hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru pada saat itu rahmat keberkahan akan dicurahkan pada kita semua. Di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukannya untuk menghadapi musuh, setiap kali pasukan berangkat selalu Nabi mengingatkan mereka, hendaklah kalian lebih takut kepada Allah dari kemaksiatan kepadanya daripada kepada musuh-musuh kalian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membela kalian karena keimanan kalian, karena keislaman kalian yang membedakan dari mereka. Kalau kalian sama dengan musuh-musuh kalian, apa perlunya Allah Subhanahu wa ta'ala membela kalian? Oleh karena itu dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menceritakan kepada kita bagaimana suasana aman, tentram, sentosa, rizki yang murah yang Allah limpahkan pada satu kaum ternyata berbalik dari suasana aman menjadi ketakutan, dari kelapangan menjadi kesempitan, dari suasana yang penuh dengan berkah rizki yang melimpah ruah berubah hidup dalam kemelaratan dan kemiskinan. Semua disebabkan karena dosa-dosa dan keingkaran kita. Allah berfirman dalam suratul Nahl, Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah berikan satu perumpamaan. Satu negeri yang tadinya aman, sentosa, damai. Rizkinya mengalir dari berbagai macam penjuru. Fakafarat bi an'umillah. Tahu-tahu penduduk negeri tersebut ingkar dan kafir kepada nikmat Allah. Bukan mereka mensyukuri nikmat Allah agar Allah menambahkan nikmatnya atas mereka, tapi mereka menyalahgunakan nikmat Allah untuk keingkaran, kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat penduduk negeri tersebut yang tadinya aman, sentosa, rizkinya melimpah ruah, Allah membuat mereka mencicipi pakaian, kelaparan dan ketakutan. Kelaparan dan ketakutan diumpamakan bagikan pakaian. Siapa yang menjahit pakaian tersebut? Bima kanu yasna'un. Semua itu hasil jahitan dan ulah perbuatan mereka. Dalam bahasa Arab kata sana'a yasna'u menggambarkan kerajinan. Seorang penjahit juga merupakan bahagian dari kerajinan. Seorang yang membuat perhiasan emas juga dalam bahasa Arab dinamakan sina'ah. Jadi yang membuat mereka mengenangkan pakaian, ketakutan, demikian pula kelaparan adalah ulah dosa perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu bila kita kaum muslimin di negeri kita ini ingin dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya, rasa aman kembali ke tengah-tengah kita, kemurahan dan kelapangan rizki juga Allah curahkan pada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala satukan kita dalam menghadapi musuh-musuh kita, jalan satu-satunya dengan bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu melalui Nabi Allah Musa, Allah mengumumkan, begitu pula nabi-nabi sebelumnya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idz ta'adzana rabbukum. Dan ketika Tuhan kalian mengumumkan, la in syakartum, apabila kalian bersyukur menggunakan nikmat Allah untuk berketaat padanya, berbuat kebaikan di antara sesama kalian dan tidak mempergunakannya untuk kemaksiatan, keingkaran kepada Allah, la azidannakum, aku berjanji untuk menambahkan nikmatku atas kalian. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, bila kalian ingkar, menyalahgunakan nikmat tersebut untuk kedurhakaan, keingkaran kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku maha pedih. Corona yang datang pada kita baru peringatan. Yang saya khawatirkan, bila peringatan ini tidak sama sekali kita hargai, akan datang azab yang lebih mengerikan, memusnahkan kita sebagaimana firman Allah dalam suratul An'am. Pertama-tama Allah mengirimkan kepada umat yang ingkar peringatan-peringatan, ketakutan, kelaparan, mara bahaya dan penderitaan. Tapi begitu mereka tidak sama sekali menghiraukannya, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Begitu mereka melupakan apa-apa yang diperingatkan kepada mereka,
Pertama, kami buka pintu kesenangan bagi mereka yang seluas-luasnya. Hatta idza farihu bima utu. Begitu mereka sedang beriforia, bersukaria dengan nikmat yang mereka rasakan, seolah-olah yang datang bukan peringatan dari Allah, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kami siksa mereka hingga mereka betul-betul kehilangan harapan sama sekali. Kita tahu hadirin sekalian, bahwa kehidupan kita amat dekat dengan saat-saat kiamat. Tanda-tandanya begitu banyak. Kita tidak dapat meramalkan kapan akan terjadi. Tapi dari waktu ke waktu melihat kemaksiatan, kelalaian umat, kita lebih banyak mendekati azab Allah daripada rahmat dan karunia-Nya. Oleh karena itu, bagi kita semua yang diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabi kita bersama sahabatnya menghadapi kepungan musuh dari berbagai macam penjuru. Selama 23 tahun Nabi tidak pernah beristirahat menghadapi dari mulai blokade, penindasan hingga pembunuhan. Peperangan yang terus berlangsung bukan karena ingin memaksakan orang masuk ke dalam Islam, tapi ingin melindungi diri mereka. Sedangkan kita semua alhamdulillah yang berada di negeri kita dalam keadaan mayoritas penuh rasa aman. Kalau kita syukuri nikmat Allah dengan bertauhid pada Allah, menyatukan kalimat kita, bersabar menghadapi cobaan dan gangguan, berbuat kebaikan terhadap sesama kita satu dengan lainnya, insya Allah rahmat akan dicurahkan pada kita semuanya. Oleh karena itu Allah ingatkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian melainkan hasil ulah tangan dan perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah masih memberikan maaf dari kesalahan kalian. Kalau Allah hukum kita dengan semua kejahatan kita, tidak ada satupun di antara kita yang akan selamat. Begitu pula di muka bumi ini tidak akan ada satupun makhluk yang hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah menghukum manusia dengan semua kejahatan mereka, satupun binatang melata tidak akan ditinggalkan di muka bumi. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah tangguhkan hingga batas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu marilah hadirin jamaah Idul Fitri, baik yang berkumpul bersama kita di tempat ini maupun yang mendengarkan siaran langsung kita melalui radio ataupun YouTube, mari bersama-sama kita kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya, berjanji mulai saat ini betul-betul untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, kehormatannya, menjaga perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan kita membuka hati kita untuk betul-betul bersatu, saling mencinta, menyayangi di antara sesama kita. Karena ini yang akan membuka rahmat Allah. Sebagaimana firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bersaudara. Dan persaudaraan mereka terjalin karena iman, bukan karena kelompok, bukan karena golongan, bukan karena suku, bukan karena sesama sekte, tapi karena iman kepada Allah. Fa aslihu baina akhwaikum. Perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun. Allah menjanjikan kita dengan pasti di saat melakukan semua ini, rahmat Allah akan dicurahkan pada kalian semuanya. Mudah-mudahan umat Islam di negeri kita, Allah Subhanahu wa ta'ala satukan hati mereka dengan cobaan yang menjadi pelajaran, pendidikan bagi kita semua. Kita dapat kembali berkumpul di rumah Allah. Kita dapat kembali bersatu bersama saudara kita, memandang mereka dengan pandangan yang penuh kecintaan, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang berilmu mendidik mereka yang membutuhkan pendidikan, semua dengan mengharapkan ridha Allah semata, hingga akan lahir kekuatan yang tidak akan mampu dilawan oleh musuh bagaimanapun kuat mereka. Maka sebagai penutup Allah berfirman dalam suratul Anfal, mengingatkan kita semua, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Persaudaraan di antara kita atas keimanan menuntut kita sebagaimana yang Allah terangkan tadi. Orang yang beriman, pria maupun wanita, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Yang diberikan harta menjadi wali yang miskin, yang diberikan kekuatan menjadi wali yang lemah, yang diberikan ilmu menjadi wali mereka yang membutuhkan ilmu. Mereka mengajarkan ilmu mereka, menginfakkan harta mereka
Demikian pula melindungi yang lemah. Mereka lakukan bukan karena imbalan materi yang mereka harapkan, tapi mereka mengharapkan karunia dari sisi Allah dan ampunan. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka harapkan karunia Allah dan keridhaannya hingga pada saat mereka meninggalkan dunia. Pada saat detik-detik sakaratul maut, harapan melimpah ruah di hati mereka karena mereka melakukan apa yang mereka lakukan bukan dunia yang mereka tuju dan inginkan, tapi keridhaan Allah. Ini yang akan dapat membuat kita saling memaafkan, mengalah, semua itu demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf, bersama-sama mereka mengajak kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, bersama-sama mereka menghadapi yang mungkar dan mencegahnya. Wa yuqimuna shalah, bersama-sama mereka mendirikan salat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tuna zakah, begitu pula mereka mengeluarkan zakat secara berjamaah hingga mampu untuk memenuhi hajat kebutuhan mereka yang membutuhkan. Begitu pula dalam menunjang perjuangan Islam, dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka bersama-sama mentaati Allah dan Rasulnya. Ini merupakan keharusan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman, di mana kita bersatu, bekerja sama, saling bahu-membahu, bergotong royong untuk menegakkan kalimat Allah, bukan menegakkan hawa nafsu kita. Maka sebagai peringatan pada akhir suratul Anfal, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin, ketahuilah sesungguhnya orang-orang kafir apapun agama mereka, satu sama lain mereka bekerja sama dalam kekafiran mereka. Illa taf'aluh, kalau kalian tidak melakukan hal yang sama, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah, huru hara di muka bumi, dan kerusakan yang amat dahsyat yang akan merusak kehidupan kalian, bahkan bisa mengancam kaum muslimin berbondong-bondong keluar dari agama mereka karena yang lemah tidak terlindungi, yang membutuhkan naungan tidak ternaungi, masing-masing hanya mengejar dunia, lupa akan tujuan hidup mereka yang utama. Akhirnya kita menjadi korban dari ulah perbuatan kita dan keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi wa udzakirukum jami'an bitaqwallahi tabaraka wa ta'ala وأذكركم جميعا بقول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Dalam penutup khutbah kita, marilah kita ingat ayat-ayat ini. Allah ingatkan kita, jangan kalian termasuk dari mereka yang berpecah belah, hati mereka berselisih, bertentangan dan saling bermusuhan, seperti orang-orang sebelum kalian, setelah datang keterangan petunjuk yang terang benderang bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang seperti ini, orang-orang yang akan terkena azab yang maha dahsyat dari sisi Allah. Lalu di hari kemudian nanti Allah pertunjukkan kepada kita keadaan dari orang-orang semacam ini. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di hari kiamat nanti manusia akan terbagi dua golongan.
Satu golongan wajah mereka putih, bercahaya terang benderang. Sebagaimana keadaan hati mereka yang penuh dengan kecintaan kepada Allah, kepada sesama saudara mereka, bersih dari kedengkian dan permusuhan. Wa taswaddu wujuh, sebahagian lagi wajah mereka hitam dan gelap gulita. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun mereka-mereka yang wajah mereka hitam dan gelap gulita, Allah bertanya kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah patut bagi kalian kembali ke dalam kekafiran setelah kalian beriman? Maksud dari kembali ke dalam kekafiran bukan menyembah berhala, bukan menyembah selain Allah, tapi maksud dari ayat ini bermusuh-musuhan, berpecah belah, apalagi saling menumpahkan darah satu dengan lainnya. Ini maksud dari ayat tersebut, sebagaimana latar belakang turunnya ayat ini. Akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kembali ke dalam kekafiran setelah keimanan kalian? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, rasakanlah azab Allah disebabkan keingkaran kalian. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun yang wajah mereka bercahaya terang benderang, sebagaimana jiwa mereka yang bersih, penuh dengan kecintaan terhadap sesama mereka, kecintaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah nampakkan keadaan mereka berada dalam rahmat Allah kekal dan abadi. Tilka ayatullahi natluha alaikum. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan pada kalian. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Sekali-kali Allah tidak bermaksud berbuat aniaya kepada makhluk-makhluknya di alam raya ini. Marilah hadirin sekalian, kita berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah, meraih rahmatnya, surganya, dengan kita mentauhidkan Allah dan mentauhidkan kalimat kita. Di saat kita menjumpai saudara kita yang berbeda, ajak dengan cara yang baik, berdialog. Seandainya kebenaran bersamanya kita ikuti, seandainya kebenaran bersama kita, kita ajak dirinya untuk bersama-sama bersatu dalam kebenaran. Kalau tidak ada kesepakatan, kita doakan saudara kita tanpa kita mencela, mencaci maupun memaki. Ini yang akan menumbuhkan rahmat di antara kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan mengangkat cobaan ini, mengembalikan umat semuanya ke dalam rihab al-Islam, bersatu dalam kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyadari kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma asrif anna as-su' wal fahsya'a wal munkar wadfa' anna al-bala'a wal waba'a wal ghalaa'a wal fitana wal mihan. Allahumma waliyal afiyah, nas'alukal afiyah, afiyatad dunya wal akhirah. Allahumma waliyal afiyah, nas'alukal afiyah, afiyatad dunya wal akhirah. Allahumma aslih dhata bayna wa alif bayna qulubina wa lumma sya'thana wa wahid sufufana wansurna ala man adaka wa adana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Demikianlah para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidin wal faizin hatta naltaqiya insyaallah fi Ramadan wa Eid al-qadimain. Wa yukaffir anna sayyiatina wa yudha'if lana hasanatina wa yajma' kalimatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dimohon kepada para jemaah untuk tertib dan jangan berdesak-desakan. Sekali lagi kepada para jemaah dimohon untuk tidak bersalaman. Dimohon ketertibannya, jangan berdesak-desakan. Terima kasih.